Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana salah seorang murid Yesus telah mengkhianati Yesus dengan cara menjualnya dengan 30 keping uang perak. Dan ketika transaksi sudah terjadi, sekarang tinggal menyerahkan orang yang dijual itu. Maka dia memakai satu sandi yang orang banyak tidak tahu. Ketika itu dia memberitahukan kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus, "Aku akan berikan tanda, yaitu aku akan mencium. Orang yang aku cium, dia itulah orang yang kalian harus tangkap." Di sini kita melihat ada satu tanda yang diberikan oleh Yudas kepada Yesus, bahwa ada kesan dia begitu mencintai Yesus. Dan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, kalau berbicara tentang cium, ada 12 macam ciuman yang muncul dan dicatat. Ada cium di dahi, ada cium gaya Eskimo, hidung dengan hidung bertemu, ada ciuman yang lain-lain, dan juga ada yang cium tangan, ada yang mencium di mata. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari rasa sayang yang mendalam, rasa cinta, rasa kedekatan. Ada yang cium pipi, menunjukkan adanya suatu persahabatan yang baik. Tetapi apa yang dibuat oleh Yudas, secara umum kelihatannya dia menunjukkan bahwa dia punya hubungan istimewa dengan Yesus dengan memberikan ciuman. Tetapi Yesus katakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Hanya untuk membuat tanda, yang sebenarnya tanda itu tidak terlalu penting. Tanda itu hanya sebagai suatu upaya yang tidak banyak orang harus tahu, bahkan Yesus pun tidak perlu tahu. Tahu-tahu Yesus harus ditangkap. Kita menjumpai kenyataan-kenyataan ini ada di sekitar lingkup hidup kita. Ada orang yang berdamai dengan berciuman. Ada orang yang menunjukkan rasa sayang, dia mencium di mata, di dahi, di pipi, di tangan sebagai tanda rasa hormat. Tetapi kalau itu hanya sebatas tanda, maka kita menjumpai di sini ada tanda yang diberikan oleh Yudas untuk orang banyak. Tetapi tanda itu bukan tanda dia mengasihi, tetapi tanda dia mengkhianati. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak sadar kita memberikan tanda-tanda yang orang banyak kira kita ini orang baik. Orang banyak kira kita ini tulus, tetapi ternyata ada hal yang tidak benar yang kita sedang kerjakan melalui tanda-tanda seperti yang dibuat oleh Yudas ini. Kita melihat ada tanda lain juga yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu seorang perempuan yang memecahkan minyak narwastu yang mahal
dan menumpahkan di kaki Yesus dan mengurapinya dengan rambut. Itu tanda, itu suatu ungkapan, bukan sekedar sayang, bukan sekedar menghormati, tetapi sesuatu penghormatan yang luar biasa karena minyak itu mahal. Minyak itu sangat berarti, sehingga waktu minyak itu ditumpahkan, seluruh ruangan rumah itu penuh dengan bau harum dari minyak yang jati itu. Di situ kita bisa melihat bahwa tanda yang diberikan oleh seorang perempuan kepada Yesus itu sangat berarti, sehingga Yesus katakan perbuatan ini akan selalu diingat orang. Karena apa yang dibuat adalah persiapan untuk menghadapi kematian Yesus di salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Yudas juga memberikan tanda untuk Yesus naik ke salib? Perempuan ini juga memberikan tanda untuk mempermuliakan Yesus yang sebentar lagi akan menanggung dosa manusia isi dunia ini. Sebab itu sebagai orang percaya, kita mengiring Tuhan, jangan kita berikan tanda-tanda yang tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tapi tanda-tanda yang kelihatannya tanda kasih, tetapi sesungguhnya kita tidak mengasihi. Hal ini merugikan kita sendiri. Sebab itu tidak heran, setelah Yudas membuat itu, Alkitab mencatat dia menggantungkan dirinya, dan kemudian talinya putus, dia jatuh, perutnya terpecah. Itu satu bukti bahwa dia bisa bersandiwara, memberikan tanda, tetapi itu tidak jujur dan tidak benar. Dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita belajar dari tanda-tanda yang diberikan oleh orang-orang yang pernah menyatakan kasih, hormat, dan penyembahannya kepada Tuhan dengan sikap yang jelas. Sebagai orang percaya, kita harus sadari bahwa kita hidup di zaman akhir ini. Kita harus punya sikap yang jelas. Apakah benar kita ini pengikut Yesus? Apakah benar kita mencintai Yesus? Apakah benar kita ini penyembah Yesus yang benar? Ataukah kita hanya memberikan tanda-tanda, tetapi di balik tanda itu, Yesus harus bertanya, untuk itukah engkau buat bagiku? Hanya untuk memberitahukan kepada orang bahwa ada kesan aku mencintaimu, ada kesan kita menghormati dia, tetapi sesungguhnya bukan itu yang kita lakukan. Sebab itu mari sepanjang hari ini kita mulai berjalan dari rumah ke tempat kerja, ke tempat bisnis, ke kampus, ataupun kita sibuk dengan kegiatan rumah tangga kita. Apakah benar apa yang kita kerjakan memberikan bukti tanda bahwa kita mengasihi Yesus? Apakah benar dari kerja kita membuktikan kita mencintai Tuhan? Kita bukan bekerja karena kita ingin makan semata-mata. Kita tidak hanya bekerja hanya untuk mencari perhatian pimpinan kita. Tetapi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu seperti engkau buat untuk Tuhan. Itu tanda bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, apa saja yang kita kerjakan, kita buat itu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dasar hati kita, seluruh hidup kita mau berikan untuk Tuhan. Sebab itu mari hari yang baru ini kita diingatkan, berikanlah tanda-tanda yang baik dari pekerjaanmu, dari bisnismu, dari sekolahmu, dari kegiatan di dalam rumahmu. Engkau memberikan tanda-tanda bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau setia kepada Tuhan. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi hari ini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur karena kami sadar kami boleh ada hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan bisnis maupun studi ataupun kegiatan rutin di rumah,
kami dapat memberikan tanda-tanda bahwa kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan dari semua yang kami kerjakan di hari lepas hari. Sehingga dari kehidupan ini kami mempermuliakan Engkau. Kami tidak mengecewakan Engkau seperti Engkau harus bertanya kepada Yudas, hanya untuk itukah Engkau datang? Sebab itu Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, dari matahari terbit sampai terbenam, hidup ini mempermuliakan Engkau dengan tanda-tanda yang kami berikan sebagai tanda kami mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini bagi Pelwap ada ibadah yang dimulai pada jam 4 sore. Jangan lewatkan kesempatan baik ini, nikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.